Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Intisar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini insyaallah melanjutkan kembali pembacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bulughul Maram, yang pembahasan kita telah masuk kepada bab al-hati 'alal khusyu'i fis shalah, yaitu bab tentang anjuran untuk khusyuk di dalam salat. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas makna khusyuk di dalam salat. Ada dua makna utama dari kata khusyuk di dalam salat. Yang pertama adalah makna bahasanya, di mana khusyuk ini artinya adalah tunduk. Jadi seorang hamba dituntut untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya dan menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah sepenuhnya. Oleh karena itu, hadis pertama yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah hadis tentang larangan untuk meletakkan tangan di pinggang, yang masyarakat kita mengatakan bekacak pinggang, yang mana sikap meletakkan tangan di pinggang atau bekacak pinggang ini adalah sikap seseorang yang menampakkan keangkuhan dan kesombongan. Sementara di dalam sholat ini kita diperintahkan untuk tunduk, merendahkan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian makna khusyuk yang kedua adalah fokus, untuk tidak memikirkan dan tidak menghayalkan perkara-perkara selain sholat. Jadi untuk fokus di dalam sholat ini makna khusyuk yang kedua inilah yang dibahas di dalam hadis yang kedua, yaitu hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mendahulukan makan daripada sholat. Hal ini tujuannya secara umum di dalam hadis ini agar seseorang di dalam sholat itu bisa fokus dan tidak menghayalkan tentang makanan ketika dia di dalam sholatnya. Nah, hari ini kita akan melihat pandangan-pandangan para ulama terkait hadis ini dan kemudian mana yang seharusnya kita pegang dan kita amalkan untuk keseharian kita terkait dengan sunnah ini. Kita baca terlebih dahulu hadisnya, yaitu hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Qala rahimahullahu an Anasin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza quddimal asya'u, ketika sudah dikedepankan asya bi fathil ain, jadi ainnya itu berharokat fathah, bukan isya ya. Jadi asya ini ketika harokatnya itu fathah, maknanya adalah hidangan makan malam yang dia terhidang biasanya setelah terbenam matahari. Ini kebiasaan masyarakat Arab, dan kemudian masyarakat hampir di seluruh dunia ada ada tradisi atau kebiasaan budaya masyarakat untuk makan malamnya itu di jam-jam seperti itu setelah maghrib. Nah, hadis ini menyatakan idza quddimal asya, ketika hidangan makan malam itu sudah terhidang, sudah didahulukan, fabda'u bihi, maka hendaknya memulai untuk makan terlebih dahulu. Mulailah untuk menyantap hidangan tersebut qabla an tusallu al-maghrib, sebelum kalian itu melaksanakan salat maghrib. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, juga oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Yang uniknya di sini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meletakkan hadis ini di dalam bab ar-rukhsah fil matar. Jadi rukhsah, keringanan
untuk tidak menghadiri sholat berjamaah ketika hujan. Lah kok kenapa hadis ini diletakkan di bab yang sama? Allah Ta'ala alam. Yang nampak di sini ada satu illah yang sama, yaitu dua-duanya sama-sama illah atau sama-sama sebab di mana seorang muslim itu boleh meninggalkan pelaksanaan sholat berjamaah ketika azan sudah dikumandangkan untuk mendahulukan kegiatan ini, yaitu hidangan santap makan malam. Nah, ini makna umumnya di dalam hadis ini. Jadi ketika hidangan sudah terhidang, hendaknya menyantap hidangan tersebut sebelum melaksanakan sholat. Pembahasan terkait dengan hadis ini, yang pertama, hadis ini menunjukkan adanya rukhsah atau keringanan untuk tidak menghadiri pelaksanaan sholat berjamaah dan tidak melaksanakan sholat di awal waktu, akan tetapi diperbolehkan untuk mendahulukan aktivitas makan malam dan mengakhirkan pelaksanaan sholat. Ini adalah rukhsah atau keringanan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Hanya saja rukhsah ini atau keringanan yang Allah jadikan di dalam hadis ini, apakah berlaku secara mutlak atau dia berlaku terikat pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat, apakah dia mutlak ataukah dia umum, ataukah dia terikat pada kondisi tertentu. Yang masyhur dari mazhab Syafi'iyah, al-masyhur inda Syafi'iyah, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Barinya, para sadah Syafi'iyah, ini para ulama Syafi'iyah yang mulia, mereka menyatakan bahwasanya hadis ini terikat pada kondisi ketika seseorang itu memang dalam keadaan lapar yang merindukan makanan, sehingga ketika kondisi lapar tersebut dan kondisi dia merindukan makanan untuk segera makan, namun didahulukan sholat, maka sholatnya ini kualitasnya berkurang, karena di dalam sholat masih ada rasa rindu di dalam dirinya untuk menyantap makanan. Nah, ini madhab Syafi'iyah, yuqayyidu biman kana muhtajan ilal akli. Jadi terikat pada kondisi seseorang yang memang membutuhkan makanan pada saat itu, butuh untuk makan. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali sebagai salah satu ulama Syafi'iyah menambahkan kondisi yang lain lagi. Selain kondisinya dirinya dia dalam keadaan lapar, yang kedua kondisinya dilihat dari sisi makanan tersebut. Yang mana apa? Makanan ini apakah dikhawatirkan hilang atau habis kalau dia mendahulukan sholat. Nah, kondisi yang demikian ini dilihat pada saat di masa hadis ini diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana tidak semua masyarakat Madinah pada saat itu terhidang makan malamnya. Ini sebelum Fathu Khaybar, sebelum kemenangan Khaybar. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dilihat kondisi ekonomi masyarakat Madinah pasca hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat kekurangan. Kenapa demikian? Ini kalau kita pelajari sejarahnya, masyarakat Yathrib atau masyarakat Madinah setelah melakukan Baiat Aqobah yang kedua. Baiat Aqobah yang kedua itu diantara poin kesepakatan dan perjanjiannya dengan Rasulullah, kami siap melindungi Rasulullah dan kaum muslimin yang sudah ada di Mekkah ini, apapun yang terjadi selama mereka itu berada di Madinah. Tapi ketika mereka di luar Madinah, kami tidak bisa melindungi. Nah, inilah yang kemudian menjadi poin patokan kaum muslimin untuk hijrah ke
Madinah setelah adanya jaminan perlindungan dari orang-orang Yathrib yang nanti dikenal dengan kaum Ansor. Nah, jadi orang-orang Ansor ini bersedia untuk memberikan suaka perlindungan bagi kaum muslimin yang hendak hijrah ke Madinah. Selama di Madinah kami jaga. Maka setiap ada elemen dari masyarakat Arab yang masuk Islam, mereka itu hijrah ke Madinah dan diterima. Nah, maka gelombang kedatangan orang-orang yang di luar Madinah ke dalam Madinah ini kan semakin hari semakin banyak. Sementara pasokan makanan yang ada untuk kebutuhan makanan pokok di Madinah ini kan tidak bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah orang gitu loh. Di sisi yang lain, ketika mengambil pasokan dari luar, belum tentu masyarakat di luar Madinah itu mau memberikan pasokan makanan ke dalam gitu. Karena di luar Madinah mereka masih penyembah berhala gitu loh. Jadi bisa dikatakan belum tentu untuk memberikan pasokan makanan ke dalam. Sehingga pada saat itu memang kondisi kaum muslimin itu sangat kekurangan bahan makanan. Nah, kalau kita lihat yang meriwayatkan hadis ini adalah Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik ini sudah membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak awal periode hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Nah, di pengajian sebelumnya mungkin pernah saya sampaikan bahwasanya Ummu Sulaim, ibundanya Anas bin Malik, mengatakan, saya ini tidak punya apa-apa, sementara orang-orang itu menghadiahkan yang mereka miliki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya miliki hanya anak saya satu-satunya ini. Maka wahai Rasulullah, ambil anak saya ini untuk menjadi khadim Anda atau pelayan Anda. Maka dari sini kita ketahui kebersamaannya Anas bin Malik dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah beliau sudah membersamai Rasulullah sejak awal hijrahnya Nabi, kedatangannya Nabi di Madinah. Sehingga ketika kita tilik hadis ini, perkiraannya Nabi mengucapkan yang demikian ini sudah sejak awal, di masa memang pada saat itu kondisi bahan makanan itu sedang sangat kurang-kurangnya di Madinah. Sebabnya apa? Gelombang kedatangan orang-orang di luar Madinah yang bukan penduduk asli Madinah, yang dia sudah masuk Islam, kemudian diberi suaka oleh penduduk Madinah, dilindungi di dalam Madinah, itu semakin bertambah tiap hari. Sementara pasokan makanan pertambahannya tidak sebagaimana pertambahan para muhajirin atau gelombang orang-orang yang hijrah berpindah ke Madinah. Nah, nanti kaum muslimin itu sebagaimana dikatakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, di Madinah baru tercukupi kebutuhan makannya itu setelah Fathu Khaybar. Setelah kemenangan di Khaybar. Tahun berapa? Tahun ke-7 Hijriah. Di tahun ke-7 Hijriah Rasulullah melakukan penyerangan ke Khaybar, dan Khaybar ini adalah dataran wilayah dataran rendah yang dikelilingi gunung-gunung yang sangat subur dan menjadi salah satu produsen kurma terbesar di wilayah utara Hijaz pada saat itu. Nah, setelah terjadi penaklukan Khaybar itu, orang-orang Khaybar keputusannya di dalam perang itu harus pergi. Yahudi Khaybar harus meninggalkan tanah Arab. Tetapi Yahudi Khaybar memberikan penawaran kepada Rasulullah, tanah ini kami izin untuk mengelola karena sudah sejak lama kami yang mengelola, maka kami yang tahu caranya bagaimana mengelola tanah ini. Nah, hasil panennya dibagi dua, setengah untuk kaum muslimin Madinah, setengah untuk kami karena kami yang menggarap. Nah, ini dasar hukum dari transaksi bagi hasil di dalam Islam ini. Ada pemodal, ada pelaksana modal, keuntungannya bagi dua. Jadi seperti itu. Nah, ini dilakukan terhadap Nabi melakukannya dengan orang-orang Yahudi Khaybar. Nah, sejak saat itu
pasokan kurma yang dari Khaybar, setengahnya itu diserahkan menjadi milik kaum muslimin di Madinah. Maka mulai saat itu kebutuhan makanan itu sudah terpenuhi. Nah, maka kalau kita lihat perkiraan hadis ini sebelum Fathu Khaybar, maka apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali bahwasanya dikhawatirkan hidangan makanan itu nanti hilang gitu kan, atau sudah habis karena memang sangat sedikit. Jadi keluarga yang lebih dahulu makan boleh jadi tidak menyisakan mereka yang mendahulukan sholat gitu loh di kondisi awal. Inilah yang menyebabkan mazhab Syafi'iyah itu mengikat hadis ini pada satu kondisi di mana satu, orang yang sholat itu memang dalam keadaan yang lapar dan membutuhkan makan. Kemudian yang kedua, dikhawatirkan makanan itu akan habis dimakan oleh mereka yang belum sholat gitu loh. Kalau dia mendahulukan sholat, maka makanan yang dia makan dia akan dihabiskan oleh mereka yang sudah sholat, yang tidak mendahulukan sholat, yang mengakhirkan sholat. Ini pandangan dari mazhab Syafi'iyah. Jadi diikat pada kondisi tersebut. Maka berdasarkan pendapat para a'imah Syafi'iyah ini, ketika hidangan makanan itu sudah disiapkan, namun seorang muslim itu tidak sangat membutuhkan makan, dan kalau dia mendahulukan sholat, makanan itu masih terhidang di rumahnya, maka hendaknya dia mendahulukan sholat. Ini dalam pandangan siapa? Mazhab Syafi'iyah. Kemudian pandangan yang kedua, tidak mengikat. Artinya ini secara mutlak, apapun keadaannya, kalau makanan terhidang, dulukan makan. Baik dia lapar atau tidak lapar, baik ada kemungkinan makanan ini akan dihabiskan orang lain atau tidak, maka ketika terhidang tetap dahulukan makan. Ini pandangannya Al-Imam Sufyan ibn Sa'id Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala dan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Nah, jadi dalam mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, ini sebagaimana dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ketika makanan itu terhidang, dia lapar atau tidak lapar, dahulukan makan daripada sholat ini. Jadi silahkan bagi orang tersebut untuk mendahulukan makan. Nah, jadi nanti kalau berdasarkan pandangan yang kedua ini gitu kan, gimana kalau misalnya ibu rumah tangga selalu menghidangkan makanan pada saat kumandang azan gitu loh, tiap hari begitu. Apakah setiap hari nanti didahulukan makan gitu kan? Karena dihidangkan oleh ibu rumah tangga di setiap harinya itu menjelang kumandang azan sholat sudah terhidang duluan gitu loh di setiap harinya. Nah, ini yang menjadi muskilah, yang menjadi yang menjadi problem dalam pemaknaan yang kedua ini. Kalau memang ini dimaknai secara mutlak, kalau misalnya tiap hari menjadi kebiasaan dihidangkannya itu setiap kali menjelang waktu sholat, apakah setiap hari pula seorang muslim itu mendahulukan makannya daripada sholatnya? Tentunya yang demikian ini tidak. Kenapa? Karena hadis ini berbicara tentang rukhsah. Kalau rukhsah itu berarti berbicara tentang kondisi yang terjadi sewaktu-waktu, bukan menjadi suatu hal yang rutinitas. Nah, jadi demikian. Nah, maka dari kedua pandangan ini, Allahu ta'ala a'lam, saya lebih cenderung kepada pandangan yang pertama, yaitu bahwasanya hadis ini terikat dengan kondisi seorang muslim yang dia memang sangat membutuhkan untuk makan. Kalau memang perutnya itu udah keroncongan dan hidangan itu terhidang sementara azan sudah berkumandang, silahkan untuk menyantap hidangan tersebut. Nah, namun ada kondisi yang kedua, perut itu sudah lapar sangat tapi hidangan belum ada dan azan sudah berkumandang. Ini gimana? Ya udah sholat dulu gitu loh. Hidangannya belum terhidang kok. Karena hadis ini mengatakan kalau terhidang idza quddima. Kalau nggak terhidang ya udah sholat dulu gitu kan.
Sholat dulu meskipun dalam keadaan yang dia lapar. Nah, hanya saja di sini perlu kita ketahui pandangan yang kedua yang menyatakan secara mutlak baik lapar ataupun tidak lapar, kalau makanan terhidang tetap dahulukan hidangan, makan terlebih dahulu. Ini juga tidak keliru sepenuhnya. Kenapa? Karena seseorang baik lapar atau tidak lapar gitu kan, ada kalanya ketika dia melaksanakan sholat itu kebayang-bayang. Nah, maka pandangan yang kedua tadi yang menyatakan hadis ini dimaknai secara mutlak, tidak terikat pada kondisi tertentu, ini dibenarkan dari sisi kalau seseorang ini memang baik lapar ataupun tidak lapar, kalau ada resiko di dalam sholatnya itu dia kebayang dengan rasa dari makanan tersebut, maka silahkan dia untuk mendahulukan makanan untuk menyantap hidangan makan malam tersebut. Nah, ini permasalahan tentang apakah hadis ini mutlak atau hadis ini terikat. Tadi yang saya pilih adalah hadis ini terikat pada kondisi kalau seseorang ini memang membutuhkan makan. Kemudian permasalahan yang kedua, hadis ini menyebutkan sholat maghrib. Apakah hanya berlaku pada sholat maghrib saja, atau dia berlaku di sholat-sholat yang lain? Misalnya sholat zuhur, hidangan makan siang sudah terhidang, dia sangat lapar, habis kerja di sawah, makan dulu kah atau sholat dulu? Sementara hadis ini menyatakan qabla an tusallu al-maghrib, sebelum kamu sholat maghrib. Nah, yang demikian ini tidak terikat pada sholat maghrib saja, karena ada hadis lain di mana Nabi SAW di dalam Sahih Muslim, la salata bihadratit ta'am. Ini yang secara umum menyebutkan tidak ada sholat, kata Nabi, ketika hidangan itu sudah terhidang. Sehingga sholatnya di sini bersifat umum, tidak hanya terbatas pada sholat maghrib saja. Nah, pernyataan yang demikian ini ditegaskan oleh salah seorang ulama Malikiyah, yaitu Al-Imam Tajuddin Al-Fakihani, yang dikutip pernyataannya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathil Bari. Al-Imam Tajuddin Al-Fakihani mengatakan yambaghi hamluhu 'alal umum. Jadi hadis ini untuk perkara salatnya itu dimaknai secara umum, berlaku untuk salat-salat apapun. Kenapa? Nadhran ila al-illah, melihat kepada illah atau makna tujuan sejatinya diberlakukan rukhsah ini. Illahnya itu apa? At-tashwish al-mufdi ila tarkil khusyu'. Jadi sesuatu yang berpotensi mengganggu di dalam sholat sehingga menjadikan seseorang tidak khusyuk di dalam sholatnya. Nah, ini berlaku pada sholat apapun, tidak hanya sholat maghrib. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar meletakkan hadis ini di dalam bab al-hathi 'alal khusyu'i fi shalah, yang menunjukkan bahwasanya tujuan diberlakukannya rukhsah ini agar seseorang itu tetap bisa khusyuk di dalam sholat. Nah, kalau untuk tetap bisa khusyuk di dalam sholat, berlakunya kan di sholat apapun, tidak hanya di sholat maghrib saja. Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya hadis ini tidak hanya berlaku di sholat maghrib saja. Nah, kemudian penyebutan sholat maghrib di dalam hadis ini faidahnya apa? Nah, ini di dalam usul fikih ada satu pembahasan yang menyatakan suatu dalil itu terkadang disebutkan secara kharaja makhrajal ghalib. Kharaja makhrajal ghalib itu suatu dalil yang redaksinya itu disebutkan untuk menyatakan kondisi budaya yang dominan atau secara umum. Maksudnya apa? Penyebutan salat maghrib di dalam hadis ini menyatakan bahwasanya seseorang itu lebih butuh untuk makan di masa hadis ini turun itu pada saat menjelang salat maghrib. Tidak menutup kemungkinan nanti sholat-sholat yang lain
juga dihadapkan pada kondisi membutuhkan makanan gitu. Artinya dalam kondisi lapar ini tidak menutup kemungkinan terjadi pada saat menjelang sholat-sholat yang lain. Nah, dalil-dalil yang demikian ini ada banyak gitu kan, yang kategorinya itu kharaja makhrajal aghlab, yang disebutkan dalam rangka menginformasikan kondisi masyarakat yang secara umum pada saat itu. Seperti contoh nanti di dalam Al-Quran ini kan larangan untuk menikahi anak tiri. Itu kan Al-Quran menyebutkan warabaibukumul lati fi hujurikum, yaitu anak tiri yang dibawa oleh istri kalian. Gambarannya seperti ini, seorang laki-laki menikahi janda. Janda ini punya anak gadis. Nah, anak gadis ini namanya robibah dalam Islam, dalam istilah Al-Quran ini dikatakan robibah. Jadi kalau seorang laki-laki menikahi seorang janda gitu, dan sudah melakukan hubungan badan, anak tirinya, artinya anaknya wanita yang menjanda tadi yang dihasilkan dari pernikahan dengan suami sebelumnya, itu menjadi mahram bagi laki-laki suami yang kedua tadi gitu kan. Warabaibukumul lati fi hujurikum. Al-Qur'an menyebutkan fi hujurikum, yang dalam asuhan kalian. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau anak tiri ini bukan dalam asuhan suami yang kedua? Gitu loh. Apakah kalau bukan dalam asuhan kedua berarti boleh nikahin dia? Tetap nggak boleh. Karena penyebutan asuhan di sini itu dalam rangka menginformasikan budaya masyarakat pada umumnya. Jadi pada umumnya anak tiri yang dibawa oleh seorang wanita yang sudah menikah dengan laki-laki sebelumnya, ini biasanya dalam budaya masyarakat Arab secara umum, secara dominan yang mengasuh adalah suami yang kedua gitu loh. Nah, nanti nggak bisa dijadikan alasan dalam kondisi masyarakat kita misalnya pada hari ini seorang laki-laki menikahi wanita yang sudah menjanda gitu kan, dia punya anak gadis, mentang-mentang anak gadisnya itu tidak diasuh oleh suami yang kedua, oh kalau gitu saya nikahi juga sekalian anaknya. Tetap nggak boleh di dalam Islam. Robibah atau anak tiri ini tidak boleh. Kemudian contoh yang lain, dalil yang kharaja makhrajal aghlab, yaitu dalil yang menyebutkan makna secara umum yang berlaku di dalam budaya suatu masyarakat. Di antaranya hadis qullatain, ketika Nabi mengatakan idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil al-khabath. Air itu kalau sudah 2 kullah dia tidak tercampuri najis. Kata Nabi demikian. Nah, sebagian ulama kan membawa mafhum dalam hadis ini, kalau dia tidak sampai 2 kullah maka dia dihukumi najis kalau tercampur najis, baik berubah atau tidak berubah. 1 gayung ini kan kurang dari 2 kullah, kejatuhan tai cicak gitu kan, sudah dihukumi najis karena tidak sampai 2 kullah, didasarkan pada hadis ini. Nah, hadis ini Allah Ta'ala alam, yang saya pandang dia kharaja makhrajal aghlab. Kharaja makhrajal aghlab maksudnya apa? Pada umumnya gitu. Kalau sudah 2 kullah itu tidak berubah menjadi najis gitu loh. Kalau tercampuri najis. Kenapa? Karena sudah banyak. Bukan berarti yang kurang dari 2 kullah itu sudah pasti najis. Nah, logikanya seperti ini. Orang kalau makan 2 mangkok bakso tidak lapar. Apakah sudah pasti kalau makan 1 mangkok itu udah pasti lapar gitu kan? Kan belum tentu. Kalau sudah 2 mangkok tidak lapar gitu loh. Tapi kalau makan 1 mangkok apakah sudah pasti dia masih lapar? Belum tentu gitu loh. Nah, maka demikian pula kalau sudah 2 kullah air nggak najis. Tapi kalau 1 kullah atau kurang dari 2 kullah apa sudah dipastikan najis? Belum tentu gitu loh. Nah, jadi yang menjadikan air itu najis atau tidak adalah berubah sifatnya itu ke arah najis.
Kalau sudah baunya itu kok cenderung ke arah najis, baru dihukumi suatu air itu mutanajis. Jadi demikian. Ini sebagai contoh. Nah, kembali kepada pembahasan hadis kita. Jadi itu tadi, bahwasanya penyebutan salat maghrib ini secara umum yang berlaku pada budaya masyarakat Arab di masa hadis ini disebutkan demikian, sehingga tidak membatasi pada salat-salat yang lain. Kalau nanti ada salat yang lain kondisinya memang membutuhkan makan, itu boleh untuk makan dulu baru kemudian salat. Nah, sekarang kalau potensinya dia terganggu pada saat sholat itu besar gitu kan, karena dia sangat lapar, tetapi dia lebih memilih untuk mendahulukan sholat. Apa hukumnya gitu kan? Maksimal hukumnya adalah makruh dan sholatnya sah gitu. Kenapa kok makruh? Karena ketika dia sholat dia terganggu, sehingga kekhusyuannya hilang. Orang yang sholat yang kekhusyuannya hilang, maksimal hukumnya adalah makruh. Nah, dalam hal ini ada ulama yang menurut kami ini terlalu berlebihan dalam keputusan fatwanya, yang menyatakan batal sholatnya gitu. Jadi kalau makanan terhidang kemudian dia mendahulukan sholat, maka sholatnya batal. Ini pandangannya Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Nah, yang demikian ini bagian dari ijtihad gitu loh. Nah, kalau perkara yang ijtihad yang seperti ini gitu kan, adab atau etika yang diajarkan guru-guru kami, diajarkan para ulama sebelumnya, dan juga saya sampaikan juga kepada antum yang hadir di majelis ini, ketika suatu pendapat ini masih masuk dalam ranah ijtihadi yang seperti ini, etikanya adalah kita katakan kami tidak sependapat, sudah gitu kan. Tetapi bukan berarti kebolehan bagi kita untuk mencela, ini apa ini. Enggak, jangan gitu. Dengan para ulama nggak boleh seperti itu. Tetapi cukup sampaikan kami tidak sepakat dengan alasan dalil kami ini, argumentasi dalil kami adalah ini. Sudah seperti itu. Nah, jadi hendaknya dalam mempelajari fikih, dalam mempelajari agama ini, seorang muslim ketika dihadapkan pada perbedaan pendapat di antara para ulama, ini yang sering kali saya sampaikan, antum pilih pendapat yang sekiranya mengundang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nanti sekiranya dua-duanya sama-sama diridhoi oleh Allah, ya pilih gitu kan salah satunya, dengan tidak menjadikan kita mencela pihak yang berbeda pendapat dengan kita. Jadi demikian. Nah, ini yang berkenaan dengan apa? Dengan pembahasan hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Insyaallah masih ada waktu yang banyak. Ini hadis tentang larangan untuk mengusap kerikil yang menempel di kening pada saat sujud gitu. Jadi ketika sujud bangkit ada kerikil nempel gini, nggak boleh diusap seperti ini. Kenapa demikian? Kita baca hadisnya. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qama ahadukum fis shalah, kalau kalian bangkit atau berdiri melaksanakan sholat, fala yamsahil haso, janganlah kalian mengusap haso. Al haso itu kerikil. Fa inna ar-rahmata tuwajihuhu, karena rahmat Allah itu membersamai kerikil tersebut. Rawahu al-khamsah, diriwayatkan oleh imam yang 5, yaitu Ashabus Sunan Al-Arba'ah ditambah Imam Ahmad bin Hanbal. Ashabus Sunan Al-Arba'ah yaitu Imam Abu Daud, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam An-Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah, ditambah Imam Ahmad bin Hanbal bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Wazada Ahmad, kemudian di dalam riwayatnya Imam Ahmad ada tambahan wahidatan auda. Wahidatan auda, kalau memang terpaksa, artinya sangat menyakitkan, ini sakit banget ini gitu loh, nancep di sini gitu misal.
kerikilnya gede atau misalnya tajam gitu kan, sakit banget kalau nggak disapu gitu. Maka silahkan mengusapnya wahidatan, sekali saja, nggak usah banyak-banyak begini-begini. Kebanyakan di dalam sholat begini, sekali saja, auda atau tinggalkan sama sekali. Ini di dalam riwayatnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Kemudian wafis sahih, di dalam riwayat sahih, maksudnya sahih di sini sahih Bukhari dan sahih Muslim. Adanya di dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim terdapat hadis yang maknanya juga semisal, tetapi tidak diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari, akan tetapi diriwayatkan dari Mu'aiqib ibn Abi Fatimah Ad-Dawsi radhiyallahu taala anhu. Ad-Dawsi ini menunjukkan bahwasanya qabilahnya itu berasal dari qabilah Daus. Nahwuhu, semisal dengan riwayatnya Imam Ahmad ibn Hanbal ini tadi, tapi bi ghairi ta'lil, tanpa penyebutan sebab. Nah, sebabnya tadi kan Rasulullah mengatakan karena rahmat itu membersamainya. Jadi kalau diusap gitu berarti ya kita mengusap rahmat Allah Azza wa Jalla gitu. Nah, redaksinya di dalam hadis Mu'aiqib yang dalam Sahih Bukhari dan Muslim, in kuntala budda, kalau memang kepaksa gitu loh. In kuntala budda fa'ilan, kalau memang sangat terpaksa sekali Anda melakukan untuk mengusap kening yang ada kerikil ini tadi, fawahidatan, silahkan sekali saja, jangan banyak-banyak. Nah, hadis ini dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar juga di dalam bab ini untuk menunjukkan gerakan-gerakan yang tidak perlu di dalam sholat ini mengganggu kekhusyuan. Kalau memang sangat perlu, diperbolehkan sekali saja agar tidak mengganggu kekhusyuan seseorang di dalam sholat. Nah, ketika kita melihat sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Abu Dzar Al-Ghifari. Ghifar itu suku qabilah Bani Bakr yang sudah sejak lama itu menjadi sekutunya Quraisy. Qabilah besar Bani Bakr itu nanti punya sub-sub qabilah, di antara sub qabilahnya adalah Bani Ghifar yang perkampungan mereka ini berada di wilayah utara Mekah, antara rute perjalanan Mekah dan Madinah. Jadi kalau di utara Mekah berarti dari Madinah dia di selatannya, Bani Ghifar ini. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari aslama qadiman, masuk Islam pada saat periode dakwah Nabi di Mekah. Begitu mendengar ada berita tentang diutusnya seorang Rasul di Mekah, Abu Dzar ini langsung datang ke Mekah menemui Nabi. Pada saat itu ketika hendak menemui Nabi sembunyi-sembunyi melalui Ali bin Abi Thalib, ketika datang ke Mekah tanya tentang keberadaan Rasul, maka Ali bin Abi Thalib tidak langsung memberitahu, tetapi tunggu sampai orang sepi malam hari, nanti kamu temui saya. Baru kemudian dikasih kode kepada Abu Dzar, nah kalau mau menemui sini ikut aku, sampai orang sepi. Sehingga pada saat itu memang untuk masuk Islam saja itu sembunyi-sembunyi. Nah, Rasulullah SAW dakwah terang-terangan. Kenapa? Ada jaminan dari pamannya yang melindungi, yaitu Abu Thalib. Nah, ketika sudah menemui Nabi, besoknya Abu Dzar itu langsung berdiri di depan Ka'bah. Asyhadu an la ilaha illallah itu di depan Ka'bah, dia memproklamirkan keislamannya itu. Sementara orang Mekah, ilah-ilah mereka banyak. Ilah itu sesembahan. Jadi ketika mengatakan aku bersaksi tiada ilah selain Allah, itu konsekuensinya meniadakan, menafikan, membatalkan ilah-ilah atau sesembahan-sesembahan selain Allah. Sementara pada saat itu budaya masyarakat Mekah menyembah ilah selain Allah itu merupakan kewajiban bagi mereka. Ketika ada yang mengatakan demikian, wah ini menentang budaya masyarakat, dihajar Abu Dzar ini. Besoknya tidak kapok lagi berdiri. Ketika dihajar itu kan lewat siapa? Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu lewat, kemudian menyampaikan, kalian amankah dari penyerangannya Bani Ghifar? Ini orang ini
dari Bani Ghifar, sementara rute dagang kalian itu kalau ke Syam itu melewati perkampungan mereka. Kalau nanti dia tahu ada salah seorang Ghifar yang kalian hajar seperti ini, kalian apakah aman kalau berdagang nanti melewati perkampungan mereka? Akhirnya berhenti dari memukuli Abu Dzar. Tapi Abu Dzar Al-Ghifari besoknya begitu lagi gitu kan. Sampai kemudian Nabi perintahkan untuk kembali ke kampungnya, tunggu perintah dari Nabi SAW untuk menyampaikan dakwah Islam. Nah, kemudian sahabat yang kedua tadi yang menyampaikan hadis yang sama, Mu'aykib ibn Abi Fatimah Ad-Dawsi. Ad-Dawsi itu kabilah Daus. Kabilah Daus secara personal, orang-orang dari kabilah Daus itu sudah masuk Islam di awal-awal masa dakwah Nabi di Mekah. Di antaranya Amir bin Tufail Ad-Dawsi, itu pemimpin kaum dari Daus yang nanti pulang ke kampungnya untuk mendakwahkan Islam di kampungnya. Dan Abu Hurairah itu berasal dari kabilah ini, kabilah Ad-Dawsi, yang letak perkampungan mereka itu di Yaman. Nah, Mu'aykib ini sudah masuk Islam dahulu di Mekah. Dan ketika beliau itu sudah masuk Islam, nggak kembali ke kampungnya di Daus, tetapi ikut bersama dengan kaum muslimin hijrah ke Habasyah yang kedua. Artinya hadis ini kalau kita lihat dari latar belakang dua sahabat yang meriwayatkan ini, Rasulullah SAW boleh jadi sudah mengucapkan hadis ini sejak awal-awal masa dakwah beliau di Makkah. Karena amal ibadah sholat ini sudah disyariatkan sejak awal dakwah Nabi di Makkah. Nah, sebelum Isra Mi'raj, kaum muslimin itu sholatnya dua waktu, pagi dan petang. Kenapa kok dua waktu? Nah, ini rahmat dari Allah Azza wa Jal. Kalau 5 waktu, mereka harus sembunyi-sembunyi, tiap 5 waktu kan merepotkan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan sholatnya 2 waktu saja pada saat periode dakwah Mekah. Karena masuk Islamnya saja sembunyi-sembunyi, apalagi ibadahnya gitu kan. Yang berani sholat terang-terangan di Ka'bah itu hanya Rasulullah dan mereka yang kedudukan sosialnya itu tinggi, sehingga ketika mereka memeluk Islam tidak mendapatkan ancaman dari petinggi-petinggi Quraisy. Nah, Rasulullah yang berani untuk melaksanakan sholat pagi dan petang itu di depan Ka'bah. Dan itu tidak jarang orang-orang kafir Quraisy mengganggu Nabi ketika Nabi sholat, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian petinggi Mekah ketika menumpahkan isi perut unta gitu. Ari-arinya unta yang setelah melahirkan itu kan ada kita bilang apa itu? Ya, ari-ari gitu. Kalau habis melahirkan itu kan ada ini tembuni ya, orang mana ada mengatakan tembuni. Itu kan ketika sudah keluar itu jadi bangkai. Hukumnya itu bangkai. Nah, ini ketika Nabi sholat itu ditumpahkan di atas pundak beliau ini, sehingga kemudian putri beliau Fatimah itu datang dengan menangis membersihkannya itu dari pundaknya Nabi SAW. Ini yang dilakukan oleh petinggi-petinggi kafir Quraisy yang mengganggu Nabi SAW pada periode awal dakwahnya Nabi itu di Mekah. Nah, kaitannya dengan hadis ini menunjukkan bahwasanya kemungkinan hadis ini disampaikan itu sudah sejak awal dakwahnya Nabi SAW. Hadis ini menyatakan fala yamsahil haso, kalau kalian sholat jangan mengusap haso. Haso ini kerikil yang menempel atau pasir-pasir yang kasar itu menempel di kening. Hal ini menunjukkan alas sholat di masa Nabi SAW itu adalah tanah berpasir, sehingga Masjidil Haram tempatnya Nabi sholat itu tidak beralaskan keramik sebagaimana kita lihat hari ini. Demikian pula Masjid Nabi ketika dibangun itu juga alasnya berpasir. Maka di dalam Sahih Bukhari di hadis yang lain ada hadis yang menyatakan bahwasanya Nabi dan para sahabat pada saat itu sholatnya mengenakan sandal.
an-na'al. Jadi sholat dengan sendal. Kenapa? Karena memang alas masjid pada saat itu tidak sebagaimana alas masjid yang kita dapati pada masjid umumnya, yaitu dengan alas pasir saja. Sehingga ketika mereka itu sujud pada saat berkeringat mungkin, nah ini kan menempel di sini. Pasir-pasir itu menempel di kening. Nah, dilarang oleh Nabi untuk mengusapnya, disebutkan ilahnya, sebabnya kenapa kok nggak boleh mengusap. Nabi menyebutkan fa innar rahmata tuwajihuhu, karena rahmat Allah membersamai. Kalau nanti diusap, maka seseorang itu kehilangan apa? Kehilangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka biarkan saja gitu kan. Pasir-pasir ini menempel di kening orang yang sholat sampai dia selesai sholat. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin di sebagian tempat antum dapati orang-orang yang habis sholat mesti begini, setelah salam habis itu begini gitu kan. Itu kalau ditanya, Ustaz ada dalilnya kah? Enggak gitu kan. Sampai sekarang saya belum ketemu dalil riwayatnya. Ini apa maksudnya habis salat assalamualaikum habis itu dia ngusap wajah gitu. Tetapi berdasarkan hadis ini dugaan saya gitu kan, ini adalah kebiasaan masyarakat, kebiasaan para salaf dahulu yang masjidnya itu masih tanah. Karena dilarang Nabi untuk mengusapnya pada saat sholat, jadi ngusapnya itu ya setelah sholat gitu loh. Ketika masjid itu masih berpasir, alasnya itu masih pasir. Nah, maka ketika masjid kita sudah tidak berpasir, nggak ada lagi ininya, nggak perlu untuk nanti habis sholat begini terus gitu loh. Tetapi yang demikian ini dugaan saya asal mulanya adalah dari larangan Nabi ini. Nah, kemudian larangan ini sifatnya apa? Apakah haram ataukah makruh? Makruh. Jadi ketika ada yang menempel di kening, kita usap pada saat sholat, hukumnya adalah makruh. Kenapa makruh? Ya kita kehilangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini faedah yang terakhir dari hadis ini, asar atau bekas seseorang yang melakukan ibadah tertentu itu keberkahan masih melekat di situ. Kita kemarin sudah belajar hadis Maimunah yang menceritakan sifat mandinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi itu dibawakan handuk untuk mengusap, Nabi nggak mau, tapi membiarkan air bekas mandinya itu melekat di badannya. Kenapa? Nah, di antara illah yang dikemukakan oleh mazhab Imam Syafi'i, di situ ada rahmat dan barakah Allah. Nah, diperkuat lagi dengan hadis ini bahwasanya bekas seseorang itu sujud, ada tanah yang masih menempel karena akibat bekas seseorang sujud, Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada benda tersebut ada bekas apa? Ada keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah terakhir yang kita ambil dari hadis yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi pemberat timbangan hasanat kita nanti di hari kiamat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.